ataupun dari wartawan tidak ada yang memotong. Itu dulu. Yang pertama ya, supaya tidak setengah-setengah. Gitu kan? Gitu. Sekarang ini, yang pertama kita umumnya dari sini adalah semua umat Muslim kan. Ada satu yang mengatakan bahwa innamal mu'minuna ikhwan, bahwa sebenarnya kita ini semua umat Muslim itu adalah saudara. Sebetulnya saya pun agak terkejut dari kemarin ada dari LIDI ketua yang menelpon tapi nggak saya angkat, kemudian juga nge-SMS saya gitu ya. Saya balas, kalau salam karena salam wajib dibalas maka saya balas kan gitu ya. Nah, inti permasalahan dari sini karena saya tidak menyimak dari awal, mungkin katanya masalah PPDB ya kan gitu. Nah, untuk saya secara pribadi sebetulnya saya panitia bukan. Walaupun saya mengajar di SMA Negeri Tanjung Sari, saya bukan panitia ya. Ini semua harus tahu. Saya bukan panitia. Sehingga tidak akan tahu apa-apa paling hanya dugaan kan itu. Itu. Nah, sebelum mengarah ke materi, punten-punten PPDB sudah berjalan dari tahun ke tahun. Dari mulai zaman Pak Cecep, saya tahun 2007 banyak yang dikerja. Nggak ada masalah. Ya, sampai ada ruang membangun ruang BP, nggak ada masalah. Kemudian kelas yang di depan di bawah BP itu oleh komite tidak ada masalah. Zaman buruk ini membeli tanah yang di belakang tidak ada masalah. Sekarang pun sebenarnya kalau kita itu kan ada masalah tapi banyak solusi sebetulnya tentu. Kan kalau masalah PPDB yang pertama kita menuju ke aturan. Aturan itu yang dibuat oleh siapa? Coba kira-kira menyelidik aja orang saya Pak Ketua, kira-kira aturan dibuat siapa? Pemerintah. Aturan dibuat oleh pemerintah. Pemerintah kita dari zaman dulu dijajah oleh Belanda kan, sehingga secara langsung aturan-aturan yang ada itu pasti menguntungkan pemerintah atau penguasa, karena kita mengadopsi aturan dari sana, kita yang di bawah dan bisa kan itu. Nah sekarang bukan kami, sebenarnya panitia itu agak kesulitan juga sebetulnya. Aturan dari atas harus begini, tekanan dari atas kuat, dari sisi tinggi kuat sehingga terus banyak kebingungan. Ya, termasuk mungkin seluruh panitia. Ketika saya masuk, punten bapaknya, secara etika saya mengenai Bapak ini mengalami sendiri lah. Dari tahun seolah-olah dicurigai, ya kan? Dicurigai ketika masuk secara etis. Nah, betul saya kalau dalam masalah IT nge-upload dokumen itu bisa. Bisa buat rumah, ya. Mengupload dokumen misalkan moto ayo SK upload itu bisa, paling kan nitah udah kan itu. Nah, seperti itu. Nah sehingga otomatis saya agak menyesal minta bantuan ke panitia. Punten bapaknya, panitia sekolah cuek pak. Padahal saya orang dalam nggak mungkin sebetulnya. Tapi terus terang, Pak Bakim, Pak Dian, Pak Jamal, saya tunjuk saja semuanya. Itu semakin ketakutan. Tolong menguploadkan ini nih. Kakak. Tangannya masih ingat saya. Tempatnya masih ingat tapi dia nggak mau. Karena mungkin itu ketakutan. Ya kan? Karena ketakutan. Padahal saya nggak ada niat untuk menjatuhkan. Nggak ada, hanya minta bantuan karena saya tidak bisa mengupload, itu aja. Abu Ali mungkin tahu bahwa saya tidak bisa mengupload, sehingga banyak EQ pun belum dikerjakan pemasukannya. Karena saya tidak bisa, terus terang aja. Mungkin karena saya terus terang aja nggak mau belajar, itu kelemahan saya juga. Ya. Nah sekarang kita kembali ke masalah PPDB. Tadi masalah etika ya seperti itu, mungkin panitia itu terlalu ketakutan karena tahun 2019
ke-20, ketika sampai PPDB dilaporkan ke kejaksaan, saya pelakunya. Terus mungkin ada ya, saya yang mendorong untuk melaporkan ke kejaksaan. Datanya cuma A1. Untuk saya tunjuk Pak, mungkin yang anak yang Muslim Abah yang saya permasalahkan namanya Gilang Gibran Sulaiman, ya 2 orang Bang. Itu yang ini. Ya, cerita aja dulu ya, biar tahu semua. Ketika pemanggilan dari kejaksaan, saya pun orang bisa dipanggil sebagai saksi pelapor. Ya, saksi pelapor. Berapa sampai saya diintimidasi, sampai mau dijebak, saya dibawa oleh jaksa intel. Pak Andi, Pak Andi dari Pak Andi ya. Oleh jaksa intel sampai saya disuguhi mention, ya, arak. Saya kan nggak mau, karena dulu pun bukannya saya tidak pernah, saya jarang paling kalau merasakan, ya, tapi kalau saya pencabut bukan, gitu. Malah pentingnya beli arah sebotol, bir, sebotol, tapi bukan untuk saya, untuk yang ngangkut besi, batu dan sebagainya. Kan. Kembali, jadi waktu itu mungkin semua kawan-kawan negatif ke saya, nggak apa-apa saya terima. Ya, dengan data yang A1 jelas tidak bisa menolak. Ya, yang A1 jelas tidak bisa menolak. Yang dipanggil waktu itu kawan saya panitia mengakui. Ya. Kemudian juga mengakui tapi atas perintah pimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang 3 orang dihadirkan. Pak Dedeng, Pak Doyo, Pak Utis dia hadir. Dia pun mengakui atas rekomendasi KCB Bu Etin. Iya, atas Bu Etin menyuruh Pak Tony nelpon ke saya. Pak Tony itu bagian perselisihan, ya, bagian nelpon ke saya untuk cabut perkara. Saya malah serang bukan untuk memberi pembelajaran. Nah, ini waktu itu serang aja saya bermain lah, masukan. Saya tidak masukkan seperti yang lain, memasukkan itu sehingga saya sampai di sana. Udah gitu. Nah, sekarang kembali yang sekarang. Untuk yang sekarang, saya percaya untuk panitia PPDB tidak melakukan kecurangan yang disengaja. Gitu. Untuk sekarang Pak sampai dengan tahap ke-1 yaitu tahap zonasi dan afirmasi. Untuk panitia PPDB SMA Negeri Tanjung Sari tidak ada melakukan kecurangan yang disengaja. Tetapi kalau yang tidak disengaja mungkin ada. Nah, hanya mungkin panitia ada kelemahan juga. Harusnya cek and recheck. Ketika daftar ulang, yang masuk itu kan ngasihkan berkas. Mestinya diperiksa lagi kakaknya dan sebagainya, harus dicabut. Sehingga betul tidak, ini enggak. Ya perhatikan, panitia PPDB waktu ketika daftar ulang memang diperiksa, ya diperiksa, tapi tidak sampai ID-nya diperiksa. Sehingga kemungkinan masyarakat yang melakukan kebohongan itu lolos. Misalkan seperti ini, salah satunya itu kebetulan saya walaupun buta IT dari lulusan laptop nggak bisa, ya. Terus itu laptop, saya mempelajari. Ini ada yang asal sekolah SMP 3 Negeri, SMP 3 Tanjung Sari. Kan jauh jauh ya. Asalnya di Sagudan. Cek logika lalu desa Gudang, cek logika kita. Wah mungkin sekolah ke SMP Tigamu, daya SMP hiji, kan itu cek logika. Tapi ini desa Gudang, sekolah di SMP 3 Tanjung Sari, masuk lewat zonasi di Sungai. Saya masukkan orang ke desa Gudang. Saya nanyakan ke Kubu Bangkit, tidak ada yang namanya itu. Ke Kubu desa Gudang. Nah ini apakah ini saya pun dalam tanda petik mungkin kesalahan itu entah di mana nggak tahu. Apakah karena panitia itu tidak cek ke lapangan, sehingga itu nggak ketahuan. Kemudian juga
Kalau nggak salah ada lagi yang sekolah di SMP Negeri 1 Kalau yang sekolah di SMP Negeri 1 Kalau alamatnya Desa Jatisari. Kita ambil logika lagi. Cek logika anu urang Jatisari, urang Tanjung Sari, sekolah paling ke SMP di SMP 2. Tapi ini nakal cara itu perlu seharusnya panitia pun jeli gitu dipelajari. Ini panitia untuk tahu. Atau kemudian juga ini bukan temuan saya. Ada masyarakat yang mengadu datang Pak bisa tuh masukkan ke SMA Negeri Tanjung Sari. Cek abdi tak bisa. Lamun untuk asup mangga tapi stop asup rek dulu patang ke jero mana. Tapi untuk bersarjudi tidak bisa kan itu. Itu. Dan Pak cenah ari ngarang ieu nah cenah urang Sukasari. Dan sekolah di SMP di Sukasari. Tapi asup ke SMA Negeri Tanjung Sari. Cinggu ningali. Ya Pak itu tentang abdi di Gria 1. Biasa jadi nama kan Karsa. Tapi asup SMA Negeri Tanjung Sari. Jalur zonasi. Nah, kalau jalur zonasi jelas dari Karsa itu nggak masuk. Karena jalur zonasi di ke SMA Negeri Tanjung Sari ini adalah 1172,16 meter. Terakhir itu adalah Budak Bui Iswar City, Budak Palili. Ya, di mana alamatnya? Di Karanganyar sebelum tol. Itu pun sempat yang bertanya, katakan, nah apa cara saya masuk? Datanglah di Gireunana. Nah, makanya asup saya salah ngeklik koordinat. Jadi titik koordinatnya dipasang di hareupeun imah. Lamun pipireun imah bakal asup. Nah, mungkin itu nasib, ya nasib itu mah nasib. Salah ngeklik di hareupeun imah di Karanganyar kan muka anak SMA ya, soke ya. Karanganyar muka anak SMA diklik di depan rumah. Sementara kalau di belakang rumah paling 10 meter. Insya Allah kalau di belakang rumah bisa mah itu betul. Jadi boleh kalau dari kawan-kawan didik, dari media ingin tahu, silakan ke rumahnya di Jatinegara di Karanganyar ada. Nah, kemungkinan itu baru dugaan gitu. Baru dugaan. Jadi dari pihak didik, dari orang tua siswa kalau ada, silakan diklarifikasi dengan panitia. Betul enggak? Itu. Kemudian ini yang paling saya sakit hati sebagai masyarakat, sakit hati. Ya, sebagai masyarakat. Saya justru dicarikan PPH ingat Iman Dato, apa Iman Dato? Apa Iman Dato? Nah, Bapak Iman Dato. Bang Amar. Ya. Bebeakan sampai ke saya ngatar gitu. Saya mendirikan aliansi Sumedang Bersatu nih Pak cenah ahutnya tanggal 3 Mei. Dia juga LSM Aliansi Sumedang Bersatu. Nah, kendalanya memang dia udah lama tinggal di Tanjung Sari, dengan kakaknya berubah baru ya awal-awal sekarang sehingga menurut aturan itu tidak bisa. Hanya saya bilang gini, hampura Pak, cuma Bapak salah alamat Pak, tante saya bukan panitia. Kalau memang Bapak mau ada komplain, ada apa, silahkan datang ke panitia, ke sekolah, bukan ke saya. Temui Pak Andi Burilis, itu bagian pengaduan, kan gitu. Itu Bapak sampai, mungkin segala, dia bermain miliaran. Saya nggak tahu masalah gitu. Yang penting saya bukan panitia. Kalau ada apa mau masuk imunisasi, ada pengaduan, silahkan temui panitia. Bisa ke Pak Andi dan Bu Lilis. Atau salah satu lagi mana? Bang Anton. Ini orang ini. Ya saya tunjuk aja. Bang Anton beberapa kali ke rumah saya kan? Ya. Saya bilang tetap, silahkan aja temui Pak Andi, Bu Lilis. Kayaknya saya tidak punya wewenang kan gitu. Silahkan kan? Berapa kali juga saya kan ke Pak Andi, Abang kan menemui Pak Andi dan Bu Lilis kan itu. Nah, kemudian kalau misalkan masalah ini mau dianggap temuan, silahkan. Ada seorang
bukan seorang, 3 orang yang datang. Anu nganterna bapakna budakna. Ketika dia nah aku make tadi, oh Pak kenapa abdi teu asup? Nah make teu asup. Nya Pak abdi teh awalna daftar jalur afirmasi. Afirmasi ketika dia daftar, malum sistem kita apa kesalahannya. Di sistem muter terus, muter. Oh, jadi muter. Rodi, bener pintar. Rodi, jadi sistem ngeloading terus. Ketika dia daftar ke jalur afirmasi, nggak masuk, nggak bisa masuk. Ada panitia yang mengarahkan ke jalur zonasi. Ini nih, namanya nggak akan saya sebutkan dulu. Ibu X saja, bukan ya, Ibu X saja. Ibu X menyarankan usaha coding Y di afirmasi, sok masuk ke jalur zonasi. Merenang. Anggapan Ibu X 1.300 akal asup, tidak sama enakan 1.500. Anggapan orang tua di kusabab polos teh atau we diarahkeun ka zonasi ku panitia, panitia malunya bakal asup. Ketika dibuka, karena rumahnya itu ada di Pagaden, jarak 1.300 terasup ke zonasi. Datang ke sana. Nah, kalau ini dianggap salah, ya terserah penilaian kita, panitia atau masing-masing juga. Itu jadi salah seorang panitia mengarahkan ke zonasi sehingga anak tersebut tidak masuk. Ayah, namanya ayah, rumah ayah. Memang ayahnya budak mana? Ayah nama tetap dia. Ya, kan mau ditinggali. Budak mau bisa asup kan dia tinggali. Nah, maka mau bisa asup. Memang halus poli halus budak. Tetapi dia tidak mempunyai sertifikat dan sebagainya. Tidak bisa asup aja daftar ke SPNA. Dan nah silakan itu mah kalau nanti mau diadu data saksi tentu dikonfirmasikan antara orang tua dengan silahkan ya itu jadi apa yang bisa haus ya cari Pak. masih haus nah sebentar kita kan masuk banyak